Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang legislator kembali hadir menyapa Anda, dan tentunya kita akan berbincang-bincang tema yang cukup menarik dan juga narasumber yang juga menarik. Tapi sebelumnya saya akan seperti biasa pantun terlebih dahulu. Rio Mbak di pagi buta. Cakep. Hembusan angin ingatkan cerita. Cakep. Tiba-tiba saat sang legislator tiba. Cakep. Ada Bu Kofida dari Malang Raya. Mantap. Assalamualaikum Bu Kofida. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat datang di Sang Legislator Bu Kofida. Terima kasih. Iya Bu Kofida, kita untuk hari ini kita akan ngobrolin di Sang Legislator ini transportasi publik yang layak untuk kawasan desa. Nah, biasanya kan transportasi publik itu kan adanya di kota-kota besar ya Bu, ya. Jakarta, Surabaya, Malang, ya kan Bu. Nah, ini bagaimana ini dilakukan di desa? Nah, tentunya ini Bu Kofida ini adalah ahlinya karena di Komisi D yang membidangi tersebut begitu. Nah, Bu Kofida, menurut Bu Kofida ini aksesibilitas ya, aksesnya transportasi publik ini di kawasan desa-desa di Jawa Timur ini seperti apa Bu aksesnya? Karena kan kalau di Surabaya, Jakarta ada Transjakarta, ada Trans Surabaya gitu kan Bu. Terus di Malang juga ada. Nah, ini bagaimana dengan di desa-desa gitu Bu? Aksesnya seperti apa? Kalau Komisi D ini melihatnya sudah ada tanda-tanda transportasi umum akan digunakan oleh masyarakat desa-desa. Nah, silakan Bu. Ya. Bicara transportasi hari ini Mbak, semua kalangan merasa kondisinya melemah, kondisinya sepi. Karena kalau dulu itu ada transportasi di daerah-daerah itu belum ada online, belum ada Gojek, belum ada sebangsanya itu. Tapi hari ini kan sudah. Ya. Maka kalau hari ini kita bicara tentang transportasi aksesibilitasnya yang ada di desa, ya bisa dibilang telat bisa Mbak. Kenapa? Karena hari ini di masyarakat desa itu sudah hampir 80% mereka menggunakan sepeda motor, kemudian mereka mengangkut hasil-hasil pertanian atau dari usaha mereka, itu sudah ada mobil-mobil yang mereka sewa. Oh, mobil-mobil. Tapi bicara tentang transportasi, perannya pemerintah terhadap transportasi, hari ini kita patut acungi jempol Mbak, karena di Jawa Timur beberapa sudah muncul program dari provinsi tentang Transjatim. Transjatim. Nah, Transjatim ini bisa dibilang mereka jalan di jalan poros. Masuk desanya belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Nah, belum sepenuhnya. Tapi dengan pelayanan adanya Transjatim ini bagian dari perkembangan yang positif. Karena ternyata di 7 koridor yang sudah di launching itu luar biasa antusias masyarakat untuk menggunakan transportasi Transjatim itu. Nah, sekarang bagaimana kemudian di desa-desa itu? Nah, di desa-desa itu Mbak, jadi Transjatim ini kan lewat jalan poros. Maka bagaimana mengangkat dari desa menuju halte Transjatim. Nah, ini kita berdayakan angkot-angkot. Nah, kita berdayakan angkot-angkot untuk mengangkut penumpang dari desa menuju halte. Cuma hari ini posisi kondisi angkot-angkot hari ini sama-sama kita ketahui mereka sudah usia 20 tahun. 25 tahun yang seharusnya itu sudah ada peremajaan. Sesuatu yang baik Mbak tetap harus dicoba. Terutama di desa-desa yang kualitas transportasinya atau masyarakat itu menggunakan transportasi itu besar. Hari ini yang dapat kita lihat kan di masyarakat hari ini kan hampir semuanya punya sepeda motor, Pak. Karena dengan 500.000 sudah bisa dapat sepeda motor. Tapi untuk mengurangi kecelakaan, untuk mengurangi kemacetan,
untuk memberikan pelayanan yang murah kepada masyarakat, saya kira akses Transjatim yang hari ini ada itu diteruskan, bahkan harus ada pemikiran bagaimana akses ke desanya supaya juga bisa menikmati Transjatim. Walaupun itu bunyinya kerjasama dengan angkot-angkot yang tadinya lewat kota, kemudian sekarang mengangkut masyarakat dari desa menuju ke halte itu, yang tentunya ini juga harus dibarengi dengan kebijakan. Oke, kalau kita lihat sendiri seperti kota Surabaya atau Jakarta itu kan udah punya ya Bu ya, jadi untuk mengantar ke halte-halte. Nah itu mereka ada seperti angkot, tapi angkotnya ini modern gitu Bu, jadi udah menggunakan AC, jadi berasa ketika masuk itu menggunakan mobil pribadi. Nah tapi kalau sebaliknya, bekerja sama dengan angkot-angkot tapi yang harus di permajaan. Nah, artinya kan ini juga supir-supirnya harus bisa menyesuaikan. Nah, bagaimana ini Anda melihatnya, Bu? Sampai hari ini Mbak, angkot-angkot yang ada itu sebenarnya sudah dilakukan peremajaan. Karena mereka sudah rata-rata di atas 25 tahun. Itu bukan kewenangannya supir, kewenangannya yang punya usaha mobil itu. Nah, oleh karena itu ya semuanya memang hitungan Mbak. Artinya hitungan kalau mereka melakukan peremajaan kendaraan, mestinya kan seberapa besar penumpang yang menggunakan ini. Nah, subsidi dari pemerintah memang tetap harus dilakukan. Tidak mematikan usaha mereka, tapi bagaimana mereka tetap usaha, tapi kendaraan yang dipakai itu layak. Oke. Bu, kalau kita lihat sendiri ini data menunjukkan bahwa memang di Jawa Timur ini banyak desa. Cuman belum terhubung dengan jalur transportasi umum yang memadai. Jadi hilangnya jalur layanan angkutan juga ini mempengaruhi mobilitas dari warga desa gitu. Nah, Ibu melihatnya seperti apa? Kalau tadi kan angkutnya aja harus permajaan terlebih dahulu. Ya, ini bagaimana, Bu? Ya memang sampai hari ini angkutan di pedesaan itu mereka ya yang ada hari ini, Meskipun sebenarnya jalur yang mereka miliki itu sudah di jalur poros kota. Yang masuk ke desa-desa itu tidak ada. Maka dengan luasan Jawa Timur ini mereka melakukan semacam telaah atau kajian. Dari desa-desa yang ada sekian ribu yang ada di provinsi ini, yang mobilitas transportasinya itu besar. Nah, kemudian setelah dikaji, gimana ya kalau kemudian di sini adanya transportasi yang terhubung dengan Transjatim yang ada di Jalan Poros. Nah, kalau kita ketahui bahwa sebenarnya masyarakat Jawa Timur, khususnya mereka yang di desa-desa atau juga yang mereka di pesisir pantai, di pegunungan, ketika mereka mengetahui transportasi umum, ini kan budayanya orang Indonesia itu lebih baik menggunakan kendaraan pribadi ya Bu ya. Males banget Bu ya naik transportasi umum gitu, karena kan ada jarak yang harus ditempuh, ada beberapa alur kendaraan yang harus ditempuh juga, habis dari angkot, terus nanti jangan-jangan tuker lagi angkot yang satu. Nah, ini kan jalurnya banyak. Nah, Ibu melihatnya seperti apa? Kemudian langkah konkret yang saat ini sudah atau yang didorong oleh DPRD untuk mengatasi masalah tersebut apa, Bu? Sejak adanya transportasi online itu, Mbak, memang angkutan umum ini mengalami kemerosotan yang luar biasa. Menurun secara drastis ya, Bu. Tapi seharusnya pemerintah ada pemikiran. Kita pernah Mbak diskusi bersama dengan Dinas Perhubungan karena transportasi ini menyangkut Dinas Perhubungan. Bagaimana caranya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang transportasi ini terintegrasi. Jadi antara mereka yang turun dari stasiun, mereka yang turun dari bandara, mereka yang turun dari terminal. Nah, ini aksesnya bisa tersambung. Masyarakat hari ini kenapa kemudian tidak peduli atau ogah-ogahan menggunakan transportasi umum itu? Karena ya memang kondisinya. Mesinnya nggak nyaman, panas, belum lagi mohon maaf, supirnya kurang rapi, belum lagi mereka di setiap tempat berhenti. Akhirnya waktu yang seharusnya 1 jam nyampe menjadi 2 jam. Ini yang seharusnya diperbaiki. Ini yang harusnya diperbaiki. Meskipun kayaknya
kita kesulitan besar terkait ini. Tapi kalau kemudian ini bisa dicoba, kenapa enggak? Betul Mbak, kaitannya transportasi untuk desa yang kemudian sambung dengan jalan poros, hari ini kayaknya belum bisa. Itu sudah dilakukan, ya belum maksimal adanya. Makanya kita butuh kemudian kerjasama dengan pihak-pihak pengusaha transportasi. Oke, kalau kita lihat sendiri sebenarnya seberapa relevan model transportasi seperti Transjatim untuk kawasan pedesaan? Kalau tadi kan Ibu bilangnya ya ini belum maksimal gitu, gimana Bu? Saya kayaknya kalau bicara itu terus terang ini pribadi saya kurang relevan. Iya, kenapa Bu? Kenapa? Ya karena ada kendaraan sepeda motor yang luar biasa banyaknya itu tadi, dan orang hari ini cenderungnya kepingin cepet. Nah, oke, itu adalah budaya dari masyarakat kita ya Bu ya? Kepingin cepet, jadi seharusnya kan cepet, aman, nyaman. Tapi mereka butuhnya cepat. Bagaimana supaya cepat, aman, nyaman ini bisa dinikmati oleh masyarakat menggunakan transportasi umum, Bu? Artinya kan kita harus merubah ya Bu pola pikir bahwa sebenarnya transportasi umum ini enak kok. Betul. Gitu. Dibandingkan istilahnya kayak roda 2, kendaraan roda 2 yang istilahnya juga rawan kecelakaan. Nah, ini bagaimana Bu supaya pemikiran masyarakat kita ini bisa ya sedikit-sedikit berubah lah. Harapan kita Mbak, hari ini ada Transjatim. Transjatim itu nyaman Mbak. Sami sudah naik Pak belum? Saya naiknya Trans Surabaya Bu. Oh ya. Kok Trans Surabaya? Ya ada Bu yang punya yang bis merah itu loh Bu. Itu punya Surabaya. Transjatim. Oh, ya. Yang lokal Surabaya ya? Iya, lokal Surabaya sama Transjakarta saya sudah pernah naik juga ya. Transjatim itu nyaman Mbak. Okay. Karena di sana juga ada AC, pramugarinya juga ramah, gitu kan. Kemudian sisi perjalanannya itu juga aman. Ya harapan kita kalau Transjatim ini kemudian berhasil, harapannya ya ada Transjatim untuk ke desa-desa. Okay. Tapi itu entah tahun kapan kita belum tahu, karena hari ini kan masih ada 7 koridor. Yeah. Kediri Raya belum, Blitar Raya belum, bahkan ada yang tanya gimana kalau Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, masih banyak wilayah yang menginginkan. Tapi Transjatim ini kan kita ini memberi pelayanan kepada pihak yang punya trayek, yang kemudian disubsidi oleh APBD provinsi. Nah, apakah kemudian terus disubsidi? Terus melihat jumlah wilayah Jawa Timur yang sekian, hari ini saja 1 tahun butuh 260 miliar, Mbak. Oke, ada nggak 260 miliar? Oke, Bu, ada nggak sih dari Komisi D ini justru mengusulkan bahwa hanya beberapa desa saja yang cocok ini untuk menggunakan transportasi umum, Transjatim? Belum, karena kita hari ini masih fokus pada Transjatim yang ada ini. Okay. Kita maksimalkan bagaimana hitungan penumpangnya, bagaimana hitungan mereka yang bayar murah itu, bagaimana hasil dari MOU dengan pihak transportasi itu mereka kemudian MOU ini setiap tahun, bukan setiap 5 tahun Mbak, setiap tahun mestinya mereka kan juga menghitung. Kalau setahun saya ada keuntungan maka MOU akan saya lanjutkan. Oke, evaluasinya Bu mungkin yang sudah berjalan ini Bu dari Komisi D Bu, apa yang harus diperbaiki, yang harus diperbaiki apa, kemudian yang harus dikurangi ini apa? Hari ini hasilnya masih bagus Mbak. Wah. Bagus. Yang kita usulkan adalah MOU itu dilakukan 5 tahunan. Okay. Jadi tidak setiap tahun. Tidak setiap tahun. Tapi pihak penyedia trayek ini kemudian gelem mau apa enggak. Jadi yang jelas hasil sampai hari ini Transjatim itu masyarakat antusias untuk memakai. Hitungan-hitungan karena ini masih 3 tahun, belum 5 tahun. Mestinya nanti ketika 5 tahun akan dievaluasi kembali sambil memikirkan wilayah-wilayah yang juga usul untuk adanya Transjatim. Mungkin selain Transjatim ada usulan transportasi umum seperti mengaktifkan kembali kereta, jalur-jalur kereta api ini tapi khususnya untuk pedesaan aja Bu, bagaimana? Karena kan kalau kita lihat kan Ibu yang guyu ya.
kayak nggak cocok ya kan menggunakan kereta api ya Bu ya. Karena orang mindsetnya kalau kereta api ya udah pasti luar kota, jauh-jauh gitu. Jaraknya jauh-jauh yang ditempuh. Tapi kalau untuk misalnya memudahkan, karena kalau kita lihat sendiri, aduh kok muales ya numpak bus dari satu tempat harus ke tempat lain, kita harus ke halte dulu gitu, dari depan rumah itu nggak ada gitu loh Bu. Nah itu bagaimana Bu? Ada Mbak hari ini selain Transjatim, bis luxury. Oke. Ada, sudah berjalan. Cuma kalau Transjatim itu bagi pelajar 2.500, kalau umum 5.000. Luxury ini 30.000. Jalan, bagus sudah. Nah, tapi ini untuk yang pedesaan apakah sudah juga berjalan? Belum. Yang di pedesaan itu belum. Kalau sampean usul kemudian kereta api itu kewenangannya pusat. Mereka ada di BUMN tentang perkereta apian. Dan sampai hari ini kemarin Madura itu mengusulkan kereta api. Tapi ya pihak yang mengelola perkereta apian ini tentunya kan berpikir panjang, begitu. Nah, mungkin kalau transportasi publik bukan hanya soal masalah mobilitas manusia ya Bu ya, orang ya, tetapi juga akses ke layar dasar pendidikan, kemudian ada juga kesehatan, juga distribusi hasil pertanian, pekerjaan, pasar dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Ibu melihat keterkaitan antara investasi transportasi publik pedesaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pencapaian pembangunan pedesaan di Jawa Timur. Artinya kan memang harus sama-sama seimbang. Ketika ada transportasi publik ini masuk desa, perekonomian yang ada di desa ini bisa naik sedikit demi sedikit, meningkat begitu. Dan juga pendidikan yang ada di desa ini nggak ketinggalan. Seperti sama halnya yang ada di kota. Begitu juga layanan kesehatan. Nah, bagaimana Ibu melihatnya ini? Kalau bicara transportasi tentang pendidikan dan kesehatan, Mbak, hari ini masyarakat masih dengan kemandiriannya. Dengan kemandiriannya. Termasuk di dalamnya setiap desa itu ada mobil siaga. Banyak ini, banyak. Desa punya mobil siaga, artinya ketika lokasi kesehatan jauh dari pedesaan, maka mobil siaga itu dipergunakan. Kaitannya pendidikan, memang di beberapa daerah Mbak, urusannya pendidikan ini termasuk kesadaran kita. Karena tidak semua dari masyarakat kita berkeinginan anak-anaknya itu sekolah tinggi. Pendidikan dasar yang hari ini SD, SMP, SMA itu juga menjadi kampanye kita bersama. Agar anak-anak desa itu minimal sekolah dasarnya sampai SMA. Nah, kaitannya kemudian bicara transportasi, anak-anak ini terbentur karena kurangnya transportasi, ya ini yang hari ini menjadi pemikiran kita semua. Dan makanya saya juga merasa tertarik dengan judul ini, karena di Jawa Timur belum ada yang transportasi milik pemerintah kemudian melakukan pelayanan di desa. Ini belum ada. Yang banyak itu kan usaha-usaha sendiri, usaha-usaha mandiri dari para pengusaha transportasi itu. Kalau Ibu melihat sendiri, apakah nantinya berdampak transportasi umum ketika ini diterapkan di desa dan kemudian ini berdampaknya pada akses pendidikan juga, kemudian kesehatan dan lain sebagainya? Jelas Mbak, jelas. Jadi ketika ada transportasi umum yang di desa, maka saya yakin itu juga bagian dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat desa itu akan terangkat. Karena kan kadang mereka terbentur, ini mau saya bawa kemana? Tapi terus siapa yang ngangkut? Ini masih ada beberapa di sini. Makanya Mbak hari ini contoh hasil pertanian. Dari petani yang langsung di sawah itu harganya 7.000. Tapi sampai pasar bisa 15.000. Kenapa ya? Karena mereka berpikirnya yang ngangkut ini butuh biaya. Nah, ketika kemudian pemerintah menyediakan transportasi umum yang dari desa itu, jelas mereka akan keuntungannya kan lebih besar. Kalau keuntungannya lebih besar, maka sisi perekonomian mereka kan bertambah. Nah, tapi kalau kita kembali lagi, artinya kan juga meningkatkan perekonomian. Bagaimana mereka yang istilahnya sudah menjadi driver angkot di desa tersebut, kemudian juga ojek atau pengangkut barang. Nah, itu yang ditakutkan adalah mereka bisa tersingkirkan dengan adanya transportasi umum ketika masuk ke desa. Bagaimana nanti solusi yang ditawarkan? Transjatim ini
kemarin di beberapa daerah juga ada sempat mereka demo tidak mau nerima Transjatim. Ya. Tapi ternyata dari pihak yang menyediakan angkutan ini, mereka ternyata jalan, Mbak. Jadi di situ kalau ada driver-driver yang masih bisa diberdayakan, mereka dipakai di Transjatim ini. Iya, jadi mereka tidak kehilangan pekerjaan. Terus bagi yang sudah kondisinya agak tua, bla bla bla, bagaimana kalau Bapak nanti bagian bersih-bersih bis? Jadi banyak yang diberdayakan di Transjatim ini, sehingga mereka kemudian menerima karena mereka diberdayakan. Artinya memang nggak perlu khawatir ketika nanti Transjatim atau transportasi umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini masuk ke desa-desa, ini mereka yang driver semuanya ini tidak perlu khawatir ya, karena tetap akan diberdayakan. Gitu. Oke Bu, kalau kita lihat transportasi publik ini bukan hanya dengan meningkatkan nih kepemilikan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil pribadi di pedesaan, banyak warga yang mungkin lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Tadi udah kita sempat singgung di awal ya, karena strategis, pengen cepat. Nah, agar warga desa ini terdorong menggunakan transportasi umum ini seperti apa? Atau jangan-jangan transportasi umum hingga ke desa bukanlah sesuatu yang urgent gitu, nggak penting banget, nggak yang buru-buru harus diterapkan seperti itu. Gimana Bu? Kalau kita bisa menyediakan layanan transportasi itu nyaman, aman, bahasanya hari ini kayak kereta api ya. Kereta api itu kan tepat waktu. Iya. Sehingga banyak orang perjalanan jauh menggunakan kereta api. Kalau kemudian ini bicara kita ini mimpi loh ya Mbak. Iya. Karena sampai hari ini belum ada transportasi desa yang disediakan untuk pemerintah yang kemudian masyarakat desa itu bisa mengangkat ekonominya. Tapi diskusi kali ini kita tidak tahu 10, 15 tahun yang akan datang kemudian bisa terwujud. Ketika kita bisa menyediakan transportasi itu yang nyaman, yang aman, kemudian kondisinya juga baik, apalagi kalau tepat waktu, maka saya yakin orang-orang yang menggunakan kendaraan sendiri itu akan beralih ke sini. Karena lebih murah. Lebih murah. Iya, kalau bawa kendaraan sendiri kan di samping capek, ya kan, belum lagi macet, ya kan. Sementara terkadang kita ini kesusu, apa Mbak kesusu itu? Buru-buru, kesikut. Iya, buru-buru, pengennya cepet-cepet ya kan, cepet-cepet. Nah, tapi kalau di sini ada pelayanan tepat waktu, saya yakin mereka akan berpindah. Ya. Artinya memang edukasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini harus benar-benar bisa diterima ya oleh masyarakat begitu ya Bu ya. Kalau dalam desain kebijakan transportasi publik pedesaan ini kan seberapa penting aspek inklusif, misalnya akses bagi masyarakat miskin, lanjut usia, pelajar, apakah ada rencana agar desa-desa terpencil ini dan kelompok rentan ini mendapatkan prioritas akses transportasi? Kalau kita berkaca seperti di negara Eropa kayak Belanda, itu transportasi publik khususnya kayak misalnya bus, ini ada khusus untuk mereka yang benar-benar membutuhkan gitu, orang tua, terus kemudian juga pelajar khusus gitu Bu. Jadi ada akses jalan tertentu gitu, jadi mereka nggak susah-susah gitu minta tolong. Komisi D selama ini melakukan kegiatan kalau bangunan infrastruktur memang kita menyarankan kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok orang tua, kelompok yang berkebutuhan khusus harus diberi layanan dan tempat yang khusus juga. Tapi kaitannya transportasi hari ini terus terang Mbak belum. Maka judul yang hari ini kita bahas ini mudah-mudahan ini ada sisi pemikiran. Jawa Timur kemudian berpikir kalau hari ini kita berpikir tentang Transjatim di jalan-jalan poros, di perkotaan-perkotaan, pikiran kita bagaimana kalau kemudian di desa itu ada? Dan bagaimana kalau di desa itu ada gitu ya kan? Bagaimana kalau di desa itu ada? Artinya kan itu memudahkan mereka gitu ya Bu ya? Betul, karena masyarakat Jawa Timur hari ini Mbak, meskipun tadi
sama-sama kita bacalah. Ya. Angka kemiskinan itu turun, tapi dari turunnya itu kalau dilihat jumlah masih banyak. Masih banyak. Nah, maka salah satu sisi untuk menurunkan angka kemiskinan itu ketika transportasi ini menjadi nyaman dan mudah mereka akses, saya yakin kemiskinan juga akan menurun. Artinya memang ini bermanfaat bagi semua masyarakat ya, semua kalangan ya Bu ya. Betul. Nggak hanya lapisan masyarakat ke bawah, tapi seluruh lapisan ini bisa menikmati transportasi umum, fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau Ibu melihat potensi kolaborasi antara moda transportasi publik formal seperti bus atau kereta api dengan moda informal atau komunitas desa misalnya angkot, ojek, kendaraan kolektif, pelayanan antar jemput sebagai bagian dari solusi transportasi perdesaan atau tidak, Bu? Sampai hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap siapapun yang kemudian menjadikan kendaraannya menjadi transportasi umum, kita ini sebatas arahan. Kalau menggunakan sepeda motor ya pakai helm, gitu kan. Kalau menggunakan angkutan umum, tolong para driver itu berbaju yang sopan. Kendaraan layak jalan, BBM-nya juga dipenuhi. Kemudian jangan banter-banter yuk. Oh, jangan ngebut. Jangan ngebut. Sampai hari ini kaitannya kendaraan di pedesaan itu ya kita sebatas arahan, pembinaan. Tapi kalau kita lihat itu sendiri terkadang budayanya adalah ya nggak apa-apa desa ini sepi kok, nggak menggunakan, ya intinya nggak ada safety yang terlalu gitu. Roda 2 nggak helman, ya Bu. Terus kemudian roda 4 tidak menggunakan seat belt. Nah, terus kemudian juga ketika menggunakan sepeda angin itu juga pokoknya jalurnya nggak ada, ya kan asal-asalan gitu. Nah, ini bagaimana melihat seperti itu? Artinya kan masih banyak yang harus dibenahi sebelum menuju ke transportasi umum yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Di program kita ini terkadang Mbak ada program tapi sarana prasarananya belum sepenuhnya dipenuhi. Contoh real, hari ini Transjatim yang ada di Malang Raya. Kan baru 2 minggu ya, baru 2 minggu di launching. Ternyata dari halte-halte tempat pemberhentian bis yang kemudian di situ ada penumpang naik, itu belum semuanya terbangun. Nah, seharusnya ketika ini di launching, maka halte-halte yang disediakan itu kan sudah harus ada dulu. Sehingga masyarakat tahu berhentinya bis ini di mana, berhentinya bis ini di mana. Kan seharusnya begitu. Nah, adakah usulan Bu dari Komisi D misalnya membantu seperti yang sudah ada ya transportasi umum yang sudah dilakukan oleh Pemprov ini, Transjatim ini misalnya membuka aplikasi, ini akan membantu titik-titik mana akan berhenti atau apa yang diusulkan oleh Komisi D, karena tadi kan susah gitu loh. Sudah Mbak, sudah. Jadi aplikasi itu ada. Bahkan di beberapa koridor itu tidak terima uang tunai. Mereka menggunakan kartu. Iya, nah ini juga bagian dari pelayanan. Cuma keinginan atau usul saya ketika itu di launching, maka sarana prasarana itu dibarengi juga ada. Antusias masyarakat, saya membacanya begini. Karena dengan kemacetan, karena dengan seringnya kecelakaan, karena hari ini harga BBM juga naik, iya kan? Saya yakin ketika transportasi umum itu memadai, fasilitasnya bagus, mereka akan pindah ke sana. Hari ini yang di Batu Malang Raya itu, antri-antri panjang Mbak, karena kan merasa oh ini lebih aman. Terbantu begitu ya. Terbantu dari segi keamanan, dari segi kecepatan, dari segi fasilitas itu semuanya terbantu. Ya kalau Ibu, jika misalnya Bu Kofidah ini diberi mandat untuk mendesain master plan transportasi publik pedesaan Jawa Timur 2030. Nah, fitur apa saja yang akan Ibu masukkan agar transportasi publik ini nih benar-benar menjangkau di desa-desa terpencil, misalnya Bu? Desainnya pertama adalah kondisi desa. Desa itu alur transportasinya besar apa tidak? Kemudian kedua, membaca kondisi masyarakat tentang kemampuannya.
Kalau itu kemudian dibuka transportasi umum, mereka antusiasnya apa? Dan tentu ini perlu kajian. Yang ketiga, harus ada data. Data real, masyarakat desa ini bagus, desa ini berkembang, desa ini maju, bla bla bla. Itu harus ada. Kemudian yang keempat, kalau memang setelah dihitung dari kajian-kajian itu memungkinkan dan ada keuntungan, tentunya ini harus dibarengi dengan tenaga-tenaga ahli yang dalam bidang transportasi mumpuni, maka tidak menutup kemungkinan rencana di tahun 2030 itu rencana kemudian adanya transportasi untuk pedesaan. Untuk pedesaan, oke Bu, mungkin harapannya dengan adanya transportasi publik ini, Transjatim yang sudah berjalan di beberapa kota di Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Nah, apa Bu harapannya dengan adanya ini? Silakan Bu. Kepada masyarakat Jawa Timur yang di wilayahnya ada Transjatim, ayo kita gunakan Transjatim. Karena dengan menggunakan Transjatim itu maka mengurangi kecelakaan, mengurangi kemacetan, pelayanan kepada masyarakat itu akan nampak. Tapi dalam catatan ketika ada masukan, ada saran, ada kendala, jangan lupa kemudian menyampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan atau pengelola Transjatim itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Kofida, dan seperti biasa. Belum Bu, kita belum berakhir karena kita ada kuis. Seperti biasa Ibu harus menjawab cepat, pilih salah satu. Kayaknya kalau ada kuis itu kalau menang mesti ada hadiahnya. Oh iya, nanti hadiahnya dikasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan Bu. Oke, ya. Silakan dipilih, apel atau jeruk? Apel atau jeruk? Apel. Apel, kenapa? Karena apel itu ternyata mengandung banyak vitamin, juga termasuk di dalamnya buah yang menjadi favorit saya. Oke. Pantai atau gunung? Gunung. Kenapa Bu? Karena dengan gunung itu kita bisa membaca alam. Oke. Regulasi atau inovasi? Regulasi. Why? Aturan yang ada hari ini atau keinginan masyarakat hari ini perlu ditampung dalam sebuah regulasi. Yang nanti menghasilkan inovasi. Betul. Oke. Tol laut, tol darat? Darat. Kenapa Bu? Lebih aman. Sudah dijawab sendiri. Struktural atau kultural? Struktural atau kultural? Kultural. Wah, kenapa Bu? Kalau kultural itu kita kan tidak ada kewajiban kemudian bertanggung jawab. Tapi kalau struktural, selain kita ini orang kultural punya kewajiban struktural itu bagaimana memajukan organisasi ini secara struktural. Oke, baik. Terima kasih Bu Kofida. Sama-sama. Atas bincang-bincang cantiknya kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bisa menjadi masukan buat pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya juga masyarakat Jawa Timur, tidak alergi dengan adanya transportasi umum, tapi bisa menerima transportasi umum khususnya di tingkat desa. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Kofida, sukses selalu. Amin. Dan terima kasih Sobat Lentera sudah menyaksikan Sang Legislator. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.